Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Teman-teman mohon di-subscribe dan like video ini untuk membantu channel ini berkembang ya. Terima kasih semua. Baik teman-teman, di tema bacaan hari ini saya ingin membahaskan ada yang serius menginginkan hubungan jangka panjang yang harmonis denganmu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan hari ini ya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang menginginkan sebuah hubungan jangka panjang yang harmonis denganmu. Kita lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang serius menginginkan sebuah hubungan jangka panjang yang harmonis denganmu ya. Teman-teman, King of Cups. Ini seperti menarik energi seseorang yang mempunyai kedalaman emosi yang luar biasa ya. Teman-teman, dalam arti kata lain, orang ini orang yang sangat memahami emosi kamu. Orangnya sangat matang, sangat dewasa. Nah, ini teman-teman mungkin menarik energi seseorang yang seumuran atau mungkin ya perbezaan di antara beberapa tahun dengan usia kamu. Nah, mungkin orangnya lebih tua dari kamu ya. Teman-teman, kemunculan King of Cups. Saya sempat merasakan di belakang pria ini terlihat seperti sebuah lautan ya. Dan ada kapal yang sedang berlayar. Nah, ini teman-teman kalian sesuaikan ya. Apakah ini seseorang yang baru muncul dalam hidup kamu, menarik energi long distance relationship, atau boleh dikatakan ya, seseorang yang serius menginginkan hubungan jangka panjang yang harmonis denganmu. Teman-teman saat ini sedang berada jauh dari kamu ya. Nah, saya tidak tahu ini hubungan baru atau hubungan lama ya. Tetapi sepertinya terlihat beberapa di antara mereka ini mungkin sedang berada jauh dari kamu. Oke teman-teman, dengan kemunculan The Devil, nah ini teman-teman, entah orang ini masih lagi dekat, orang ini sudah jauh, tetapi dengan kemunculan The Devil, wow, kamu lihatkan gambarnya. Teman-teman, orang ini seperti tidak mahu yang lainnya ya. Apabila mendampingi King of Cups, ini seperti sebuah ketetapan hati. Entah dia ini masih bersama dengan kamu, entah dia ini sudah bersama dengan orang lain, itu saya tidak tahu teman-teman. Tetapi dengan gabungan kedua kartu ini, saya boleh pastikan ya, dengan siapapun dia bersama detik ini, entah dia ini masih single, sudah ada pasangan, itu kalian tentukan. Tetapi dengan kemunculan The Devil, teman-teman dia masih sangat mencintai kamu. Dalam arti kata lain, teman-teman dia ini sulit banget ya untuk mengeluarkan kamu daripada isi hatinya, mengeluarkan kamu daripada perasaannya, mengeluarkan kamu dari pikirannya. Orang ini seperti hatinya masih terbuka, dan jikalau diberikan kesempatan, teman-teman dia memang tidak mahu kemana-mana ya. Orang yang sebenarnya sudah memilih kamu. Ada obsesi yang sangat besar, obsesi yang sangat mendalam, dan selagi tidak bisa memiliki kamu, wow, ini seperti hati yang menjadi tidak menentu ya. Pria di gambar pertama ini menutup matanya. Yang berarti teman-teman dalam diam, apapun yang dilakukannya, mendampingi kartu The Devil, dia masih selalu memikirkan kamu ya. Wow, ini menarik energi seseorang yang mempunyai kedalaman perasaan yang luar biasa. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, The High Priestess menggambarkan mungkin saat ini kalian tidak lagi berkomunikasi ya. Mungkin saling tidak mengabari atau tidak berkomunikasi seperti dulu. Ini seperti kondisi yang sudah didiamkan, perasaan yang seperti masing-masing tahu demi menjaga sebuah kedamaian. Tetapi teman-teman, orang ini, beberapa di antara mereka ini masih mencintai kamu dalam diam ya. Itu yang saya rasakan. Oke teman-teman, kita lihatkan kartu selanjutnya, Two of Pentacles. Tetapi detik ini teman-teman, dia mungkin sedang lagi sibuk ya, memperbaiki kondisi keuangannya. Nah ini apa saja ya, mengimbangi segala sesuatu. Tetapi kerana kartunya Pentacles, teman-teman ini orang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, mungkin menguruskan perniagaannya, dan boleh dikatakan beberapa di antara mereka, bukan semua ya, sebahagian kecil, mungkin detik ini perlu mengimbangi pekerjaan, keluarganya, pasangannya dengan kamu. Tetapi jika menurut kamu dia ini masih single, maka ini menarik energi orang yang sibuk banget ya.
Mungkin teman-teman walaupun kondisi sekarang ini lebih diam ya ketimbang sebelumnya, dalam kesibukannya dia masih memikirkan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Queen of Cups, wow teman-teman, dibuka dengan kartu King of Cups, ditutupin dengan Queen of Cups. Nah, ini kan seperti menarik energi soulmate, energi pasangan. Diawali dengan kartu King of Cups, ditutupi dengan Queen of Cups. Teman-teman, ini seperti kalian berdua ya, bisa merasakan emosi masing-masing. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi, entah kalian masih bersama, detik ini mungkin sedang berjauhan, tidak lagi bersama, bukan dia sahaja yang memikirkan kamu. Dengan siapapun kamu ya menjalankan koneksi saat ini, kamu masih memikirkan dia. Mungkin memikirkan kedua-duanya. Nah, seperti itu ya. Maka teman-teman, jikalau energi pembacaan setakat ini ya, let's say, tidak resonate dengan kamu, maka mungkin bacaan hari ini bukan untuk kalian ya. Maka teman-teman, kamu sesuaikan. Tetapi teman-teman, saya merasakan dari tadi ya, tidak bisa untuk kamu nafikan dalam hati, kamu memang bisa merasakan energinya yang sangat memanggil kamu. Dan kamu tahu sebenarnya, orang ini masih sayang dan masih mencintaimu. Mungkin dia hanya menantikan sebuah celah. Mungkin dia hanya menantikan sebuah kesempatan. Teman-teman, jikalau posisinya saat ini ya, mungkin sudah lagi tidak mengizinkannya untuk bersama kamu, tetapi teman-teman dalam diam, dia masih mencintaimu. Maka ini seperti menarik energi seseorang yang tidak akan pernah berhenti ya, memperjuangkan cinta yang hanya dia miliki untuk kamu. Teman-teman, kadang-kala ya, kita mungkin tidak bisa bersama dengan orang yang kita cintai. Tetapi jauh di dalam hatinya, itu hanya ada kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Under the deck di sini, The Emperor. Wow teman-teman, ini seperti sebuah penegasan ya. Menurut saya dengan kemunculan kartu ini, seseorang ini sudah menetapkan hatinya kepada kamu, walaupun mungkin memang tidak ada sebarang tindakan ataupun komunikasi dari dia. Mungkin kondisi sudah lama jeda, mungkin kondisi sudah lama tidak berkabar ya kepada satu sama lainnya, tetapi teman-teman, orang ini seperti, nah let's say ya, begini penjelasannya. Dengan kemunculan The Emperor, kamu telah pun menetapkan standard yang terlalu tinggi di hatinya, sehingga teman-teman, dia tidak bisa menggantikan kamu dengan yang lainnya. Kamu standard yang paling tinggi. Maka di saat dia berkenalan dengan orang lain, dia akan selalu membandingkan orang lain dengan kamu. Nah, kerana standard kamu sudah terlalu tinggi dalam hatinya, maka teman-teman agak sulit untuk dia ya menggantikan posisi kamu dengan yang lainnya. Maka teman-teman, ini sebuah penetapan hati. Nah, mungkin orangnya agak cuek ya, kelihatan dingin, kelihatan ego, tidak mengabari kamu, tetapi hatinya memang sudah memilih kamu. Okey teman-teman, saya akan shuffle kartu ini kembali ya, dan di sini menarik zodiak Aries dengan sangat kuat ya. Okey teman-teman, let's see apa yang cuba dia sampaikan ataupun apa yang cuba disampaikan oleh energinya ke kamu saat ini ya, terlepas daripada situasi kalian ya. Apa yang cuba disampaikan oleh energinya ke kamu saat ini. Kita lihatkan ya. Okey teman-teman, The Magician. Teman-teman, energinya, wow, ini seperti orang yang ingin kembali memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Dalam arti kata lain, teman-teman ya, beberapa di antara mereka ini orang yang mencari cara. Contohnya mungkin dia sudah kehilangan nombor HP kamu ya. Mungkin teman-teman, orang ini benar-benar mencari cara untuk kembali menghubungi kamu. Beberapa yang lain memang sudah ada nombor HP kamu. Tetapi teman-teman, kerana kondisinya tidak lagi seperti dulu, maka dia memikirkan apakah wajar untuknya menghubungi kamu. Maka dua energi yang berbeda ya. Bagi yang memungkinkan, memang orang ini mencari kesempatan untuk kembali berbicara dan menghubungi kamu. Tetapi gabungan ketiga kartu ini, jikalau kondisinya tidak mengizinkan dia, teman-teman, dia selalu berfikir ya, bagaimana caranya untuk memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya, tetapi ada kartu The Devil yang bersebelahan dengan The High Priestess. Maka ini teman-teman, kerana ini court card teman-teman ya, mungkin ada kemunculan orang lain dalam hidupnya yang membuatkan dia berfikir, apakah dia wajar menghubungi kamu. Nah teman-teman, ambil mana yang resonate. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan The Magician ini, orang ini sudah menganggap kamu sebagai soulmate-nya dia.
maka dia memang ada keinginan yang cukup mendalam ya, keinginan luar biasa untuk kembali menghubungi kamu. Okey teman-teman, kita lihat satu kartu dari sisi kalian pula ya. Dan seperti apa yang cuba disampaikan oleh energimu ke dia saat ini? Kita lihatkan ya. Apa yang cuba disampaikan oleh energi kamu ke dia saat ini? Teman-teman, mengapa saya menunjukkan pertanyaan seperti itu ya? Kerana kartu pembukaan King of Cups, kartu penutup, kartu menegak ini Queen of Cups. Maka kalian berdua bisa merasakan energi masing-masing. Maka jikalau dia menghantar energi Magician kepada kamu, kamu di sini menghantar energi Four of Pentacles. Teman-teman, ini seperti sangat jelas ya. Beberapa di antara kalian yang menonton hari ini boleh dikatakan sudah baik-baik sahaja ya. Walaupun kamu bisa merasakan energinya, tetapi kamu tidak mahu risk kehilangan ya, meresikokan apapun yang kamu miliki saat ini. Teman-teman, ini mungkin kamu yang sedang melindungi ya kehidupan kamu sekarang. Mungkin kamu cuba melindungi apapun hak kamu sekarang. Nah, jika ini melibatkan kalian yang mungkin sudah berumah tangga ya, beberapa teman-teman, bukan semua ya, mungkin kamu tidak mahu merosakkan pernikahan kamu. Mungkin kamu merasakan kamu perlu melindungi apapun yang kamu miliki. Jikalau kamu di sini single, teman-teman, saya merasakan energi kamu yang lebih berfokus ya ke arah pekerjaan. It's like kamu sangat bahagia saat ini dan kamu tidak mahu meresikokan segala sesuatu untuk bersama dengannya. Kamu takut jikalau kamu memilih untuk bersama dengannya, ada banyak hal yang perlu kamu lepaskan di sini. Nah, itu teman-teman mungkin ya. Contoh lain mungkin melibatkan perbezaan negara ya. Mungkin kamu perlu pergi ke negaranya. Atau mungkin kamu perlu meninggalkan pekerjaan kamu. Mungkin juga kamu perlu meninggalkan keluarga kamu. Maka kamu tidak mahu meresikokan itu. Teman-teman, di sini teman-teman, walaupun kamu sempat merasakan perasaan kehilangannya, tetapi saat ini kamu sudah pun pulih daripada energi yang menyedihkan itu ya. Maka kamu baik-baik sahaja. Walaupun kamu bisa merasakan energinya, kamu lebih berfokus ke arah pekerjaan dan apapun yang kamu miliki saat ini. Dan kamu tidak mahu kehilangan segala-galanya jikalau kamu ingin bersamanya. Okey teman-teman, under the deck di sini, Seven of Pentacles. Wow, kebelakangan ini saya merasakan sosok ini mungkin selalu merenungkan kamu ya. Dan selalu berencana apakah mungkin ada kesempatan ya untuk kalian bertemu ke depannya. Energi lain yang saya rasakan selain daripada ini berbentuk perencanaannya, teman-teman, ini seperti sudah banyak waktu yang tertunda ya. Nah, kamu lihat pohon ini sudah pun memiliki akar yang cukup mendalam dan kemudiannya keluar pohon yang begitu indah. Nah, ini seperti sedikit sebanyak memberikan saya gambaran ya. Nah, mungkin sebahagian daripada kalian yang menonton ini masih lagi hubungan baru ya. Tetapi daripada kartu under the deck, teman-teman, ini sudah seperti beberapa waktu. Kamu mungkin sudah agak lama mengenali dia. Sudah seperti ada sebuah proses ya yang agak lama di mana kamu mengenali sosok ini. Dan sampailah detik ini teman-teman ya, walaupun dia ini pekerja keras ya, yang pandai menabung, dia selalu menabung dan memikirkan masa depannya dengan kamu. Nah, ini kan kedengaran agak aneh ya. Apatah lagi jikalau dia ini orang yang sudah berpunya ya. Tetapi jikalau dia ini orang yang single, teman-teman, dia ini sanggup menabung, berencana untuk memiliki masa depan dengan kamu. Nah, ini seseorang yang benar-benar serius. Cara dia memandang pohon ini ya, membelai pohon ini dengan baik, menyiramnya setiap hari kerana serius menginginkan hubungan jangka panjang yang harmonis denganmu. Akar-akar daripada pohon ini sudah pun sangat mendalam ya guys. Maka teman-teman, orang ini benar-benar menjaga pohon ini seperti mana dia menjaga koneksi ini. Mungkin dari segi tindak tanduknya agak perlahan ya. Tetapi teman-teman, jikalau orang ini benar-benar serius menginginkan hubungan jangka panjang dengan kamu, itu akan melibatkan perencanaan jangka panjang. Maka teman-teman, itu akan secara otomatis mengambil waktu ya. Okey teman-teman, bagi membantu ke arah readingan hari ini, kita cuba lihatkan seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang tidak akan pernah berhenti memperjuangkan cinta yang hanya dia miliki untukmu ya. Kita lihatkan.
Seperti apa? Ciri-ciri orangnya. Gentleman. Teman-teman, dia memang seorang gentleman. Boleh dikatakan orang yang tidak memaksa kamu ya. Jikalau kamu menolak cintanya, dia akan memahaminya dengan cara yang baik. Nah, seperti kemunculan King of Cups tadi ya. Saya menangkap orang ini sangat memahami walaupun mungkin berkali-kali di-reject olehmu. Tetapi dengan kemunculan gentleman, teman-teman hatinya memang sudah memilih kamu ya. Ini kan energi yang sangat dominan ya. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 28. Nah, ini mungkin menarik tanggal lahir dia, tanggal lahir kamu ya. Selain daripada itu teman-teman, kemunculan bear. Teman-teman, sosok ini orang yang sangat rapat dengan ibunya. Rapat banget dengan ibunya. Dalam keluarganya, mungkin dua beradik. Nah, dia ini mungkin ada seorang adik lelaki atau mungkin ada seorang adik perempuan, kakak atau seorang abang. Dua beradik dalam keluarga. Teman-teman, dia ini memang sangat patuh kepada orang tuanya, sangat mendengarkan kata-kata ibunya, yang ada kalanya membuatkan kamu merasa sedikit jengkel ya. Kerana apapun yang kamu sharing dengannya, teman-teman apabila dia pulang ke rumah, tidak kiralah usianya, dia akan sharing apapun yang kalian bincangkan bersama kepada ibunya. Nah, ini teman-teman menarik tanggal 15 ya. Kalian sesuaikan ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ciri-ciri yang lain. Angka 34. Nah, ini mungkin menarik usianya atau usia kamu yang menonton ya. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan mempunyai pengaliran keuangan yang cukup baik. Orang yang pandai mengeluarkan uang, membelanjakan uang, tetapi dia juga orang yang pandai menghasilkan uang. Teman-teman, orang ini orang yang sangat menyukai kebebasan, sangat menyukai air, suka bersenam, suka snorkeling, suka diving, sangat mencintai kehidupan laut. Teman-teman, mungkin dia pernah mengajak kamu untuk snorkeling bersama ya, diving bersama. Orang yang sangat suka kehidupan laut, sangat suka berada di bawah air. Nah, saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin sangat enjoy ya apabila snorkeling dan melihat ikan-ikan yang cantik-cantik begini. Nah, teman-teman, dia sangat menyukai ya kehidupan laut itu. Nah, mungkin juga sempat menceritakan kepada kamu betapa indahnya untuk berada di lautan, di bawah laut ya, ataupun di bawah air ini. Maka teman-teman, saya menangkap dia ini, mungkin juga beberapa di antara dia ini mewarisi ya keuangan daripada keluarganya. Mungkin daripada ibunya, daripada ayahnya, mungkin juga menjalankan perniagaan dari keluarganya seperti itu ya. Atau teman-teman, dia memiliki bisnesnya sendiri ya, usahanya sendiri. Okey teman-teman, kemunculan angka 32, tanggal 3, tanggal 2 itu juga bisa teman-teman ya. Kalian sesuaikan dengan kemunculan moon. Teman-teman, detik ini dia sedang sangat merindukan kamu. Ada banyak hal yang dipendamkan di dalam hatinya. Teman-teman, orang ini, beberapa di antara mereka ini ya, mungkin orang yang suka mengetes kamu. Nah, dia ini mungkin contohnya orang kaya, tetapi tidak akan menceritakan status ataupun kondisi keuangannya yang sebenarnya kepada kamu. Untuk mengetes apakah kamu ini seorang pria wanita yang akan benar-benar mencintainya atau kamu sekadar jatuh cinta kepada keuangannya. Teman-teman, dia ini orang yang boleh dikatakan tidak benar-benar memperlihatkan ya sisi sebenar kondisi keuangannya kepada kamu. Padahal keuangannya, 3 kartu ini teman-teman ya, Bear, Fish and Moon. Teman-teman, dia ini banyak uang. Orang yang agak tajir ya. Boleh dikatakan dari kondisi keuangan itu tidak ada masalahnya. Tetapi teman-teman, dia ini tidak menunjukkan sisi sebenar keuangannya kepada kamu. Nah, dia ingin mengetes apakah kamu akan benar-benar mencintainya. Dia takut ya, mungkin kamu hanya akan seperti jatuh cinta ya dengan kondisi keuangannya. Maka teman-teman, zaman sekarang ini, baik seorang pria atau wanita, sudah pasti mereka akan berhati-hati ya. Okey teman-teman, saya juga merasakan saat ini dia sedang sangat merindukan kamu. Orang ini mempunyai sisi sensual yang sangat mendalam. Beberapa di antara dia ini orang yang agak misterius. Mungkin ada sebahagian kecil yang agak pendiam ya. Sebahagian besar yang lain orang yang suka berbicara. Teman-teman, sebahagian kecil agak pendiam, sebahagian besar orang yang sangat suka berbicara. Nah, dia akan berbicara bila-bila waktu saja. Walaupun kalian sedang makan, kalian sedang minum, teman-teman, orangnya suka berbicara. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 6 atau bulan Juni ya. Clouds menggambarkan, nah ini mendampingi moon.
Teman-teman, sampailah detik ini, dia masih lagi kepikiran kamu. Sangat merindukan kamu, masih lagi memikirkan mengapa satu ketika dahulu beberapa di antara kalian yang menonton pernah merejectnya. Dia masih lagi bertanya-tanya, apakah kekurangan dari sisinya yang membuatkan kamu merejectnya? Nah, ini teman-teman bagi kalian yang pernah mereject seseorang ya, dia masih lagi bertanya-tanya, sampailah saat ini, mengapa kamu tidak mahu menerimanya? Okey teman-teman, kemunculan tanggal 27. Nah, ini mungkin tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia ya. Tanggal 2, tanggal 7 itu juga bisa. Teman-teman, letter. Nah, ini kembali lagi ya. Seseorang yang mulai memikirkan bagaimana untuk kembali mengabari kamu, berkomunikasi denganmu. Teman-teman, beberapa di antara mereka ini sangat khawatir ya. Mereka takut banget jikalau mereka kembali berkomunikasi denganmu, apakah kamu akan menyambut baik energi komunikasi dari dia atau kamu sudah memilih untuk mendiamkannya. Nah, khususnya bagi kalian yang memang sudah lama tidak berkomunikasi, maka akan terlihat canggung ya, seperti itu. Okey teman-teman, anda dedak di sini. Wow, di sini teman-teman ada angka 35 ya. Tetapi tanggal 9 ini, wow, sangat signifikan. Teman-teman, angka 35, tanggal 9, sangat signifikan ya. Kemunculan jangkar, nah ini mungkin menarik energi seseorang yang selain daripada menyukai kehidupan laut. Teman-teman, dia mungkin orang yang bekerja di syarikat perkapalan ya, mungkin orang yang selalu berlayar ya, mungkin kru perkapalan, atau teman-teman, kemunculan jangkar menggambarkan energinya di mana dia memang sudah menetapkan hatinya kepada kamu ya. Kapal yang sudah pun berlabuh, maka teman-teman, setakat ini memang tidak ada pergerakan di antara kalian berdua, tetapi hatinya tidak ke mana-mana. Teman-teman, ini seperti seseorang yang walaupun hatinya sudah berlabuh di kamu, dia masih belum mendapatkan kepastian darimu ya. Seolah-olah dia tidak mahu menerima energi rejection darimu dan masih lagi mengharapkan jikalau dia menunggu kamu, kamu akan memberikan sebuah kesempatan kepada dirinya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan kartu selanjutnya ya. Menurut pemahamannya, apa kesulitan yang sedang dihadapinya untuk memiliki kamu? Kita cuba lihatkan ya. Apa kesulitan yang sedang dihadapinya demi memiliki kamu? Nah, ini menurut pandangan dia teman-teman ya. Apa kesulitan yang sedang dihadapinya demi memiliki kamu? Kita lihatkan kembali melalui kartu tarot ini ya. Sebenarnya sebentar tadi saya teringin untuk menukar kartu ya. Tetapi tiba-tiba tergerak untuk menggunakan kartu ini kembali ya. Kita lihatkan teman-teman, kemunculan Queen of Swords. Wow teman-teman, kesulitan yang sedang dihadapinya untuk memiliki kamu adalah kerana kamu orang yang sangat tegas dengan pendirianmu. Teman-teman, kamu di sini sudah pun dengan sangat jujur, sangat jelas mengungkapkan keputusan kamu kepadanya. Teman-teman, kamu di sini orang yang sangat mandiri ya. Dan kamu benar-benar jujur dengan apapun yang kamu bicarakan kepada dia. Kemunculan Queen of Swords menggambarkan ini memang sudah keputusan akhir kamu. Kamu masih menimbang-nimbang ya untuk bersamanya atau tidak. Tetapi dengan kemunculan Queen of Swords, teman-teman, kamu ini lebih cenderung ingin mengejar ambisi kamu ya. Maka kamu mengambil keputusan untuk tidak bersamanya. Beberapa di antara kalian yang menonton hari ini, nah ini mungkin menarik energi kamu yang memang sudah ada pengalaman ya. Mungkin seorang janda atau duda, maka kamu sangat tegas dengan keputusan ini. Mungkin kamu di sini masih membutuhkan waktu atau kamu takut banget ya jikalau hati kamu disakiti sekali lagi. Maka sekali gagal, kamu tidak mahu lagi ya gagal untuk kali keduanya. Teman-teman, jikalau kamu di sini orang yang sudah ada pengalamannya dalam hubungan, seorang janda atau duda, maka kamu tegas dengan keputusan kamu untuk melanjutkan hidupmu tanpa gangguan sesiapa pun. Tetapi teman-teman, tidak kiralah kamu ini janda atau duda, kamu sangat menarik perhatiannya. Dan bahkan ketegasan kamu. Itu menurut si dia ya, kamu ini sangat seksi. Sangat seksi di matanya. Dan dia merasakan kamu ini seorang wanita, seorang pria yang sangat cerdas. Dan itu merupakan kualitas kamu yang benar-benar memukau hatinya. Tetapi kamu di sini sangat tegas dengan keputusan yang sudah kamu ambil. Maka teman-teman, daripada sudut pandangnya, ini merupakan kesulitan yang sedang dihadapinya untuk memiliki kamu ya. Bukan mudah untuk memiliki kamu. Mudah untuk mendekati kamu, berbicara denganmu,
tetapi tidak mudah untuk memilikimu. Kamu ini orang yang sangat ramah, orang yang sangat lucu ya. Kamu ini suka berbicara, kamu juga sangat lucu, suka bercanda. Tetapi teman-teman, di balik kelucuan itu, di balik sikap kamu yang humoris, bukan mudah untuk memiliki kamu. Sekali kamu sudah berpegang kepada pendirianmu, kamu tidak akan berganjak lagi. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kemunculan Eight of Wands. Teman-teman, beberapa di antara kalian di sini lebih suka berteman ya, lebih suka berbicara daripada dengan cepat ya, berkomitmen dengan seseorang. Teman-teman, mungkin pekerjaan kamu ya, beberapa di antara kalian yang menonton, mungkin pekerjaan kamu membutuhkan kamu untuk travelling. Maka kamu merasakan untuk berkomitmen sekarang. Nah, ini teman-teman, risking to lose ya, whatever you have. Ini seperti kamu yang meresikokan untuk kehilangan segala sesuatu yang sudah kamu miliki. Pekerjaan yang baik, masa depan yang baik, dan kamu tidak mahu kehilangan kestabilan itu. Mungkin di sini teman-teman kamu perlu travelling untuk bekerja ya. Maka dengan posisi kamu sekarang, jikalau kamu berkomitmen dengannya, ini teman-teman ya, kamu mungkin akan kehilangan segala-galanya. Di sini teman-teman, gabungan Four of Pentacles dari sisi kalian dan dua kartu di barisan kedua, Queen of Swords dan juga Eight of Wands, sangat menggambarkan ya, energi kamu yang mandiri, energi kamu yang sangat berambisi. Maka teman-teman, you are a very career-minded woman, career-minded man, dan kamu tidak mahu beresiko ya, meresikokan kehilangan sesuatu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, Ace of Cups. Nah, teman-teman, apa yang sedang dihadapinya demi untuk memiliki kamu? Saya merasakan orang ini sebenarnya jatuh cinta banget ya. Kemunculan kartu ini yang mendampingi Eight of Wands, semakin kamu merijaknya, teman-teman, dia akan semakin mengejar kamu. Semakin dia tidak bisa mendapatkan kamu, dia akan berusaha semampu mungkin untuk memilikimu. Teman-teman, saya menangkap beberapa di antara dia ini semakin jatuh cinta, semakin sayang, tetapi the minute you say no, di saat kamu berkata tidak, wow, itu sangat mengecewakan hatinya. Kata-kata kamu itu terlihat begitu tegas ya, benar-benar tegas dengan keputusan kamu, dan itu sangat menyakiti hatinya. Teman-teman, sampailah sekarang ini ya, dia tidak bisa menerima kata tidak dari kamu. Okey teman-teman, dengan kemunculan Two of Swords, ini gambaran seseorang yang bingung banget ya, mengapa kamu merijaknya. Teman-teman, apatah lagi ya, kalian tidak lagi berkomunikasi ya, seperti dulu. Bahkan ada yang mulai menutup akses, ada yang mulai memblokir, dan dia benar-benar tidak mengerti mengapa ya, dengan kualitas-kualitas yang dia miliki, kamu masih seperti tidak bisa membuat keputusan di sini ya. Apakah kamu benar-benar ingin menerimanya sepenuhnya atau tidak? Nah, daripada gabungan 4 kartu ini, beberapa di antara kalian yang menonton hari ini terang-terangan ya, seperti belum siap untuk menerimanya. You don't want to risk ya, losing everything. Kamu benar-benar tidak mahu beresiko. Mengambil resiko itu, kehilangan segala sesuatu yang sudah kamu miliki. Maka teman-teman, ini seperti gambaran dia sangat bingung banget ya. Mengapa kamu tidak lagi berkomunikasi dengannya, mengapa kamu mendiamkan dia, dan mengapa kamu sulit banget untuk membuat keputusan itu. Nah, ini menimbulkan rasa frustrasi di dalam hatinya. Kita lihat lagi ya, apa kesulitan yang sedang dihadapinya demi memiliki kamu. Teman-teman, di Empress. Wow, teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, saya menangkap gambaran seseorang ini merasakan kamu ini orang yang sangat cantik ya. Jikalau kamu seorang wanita yang menonton, kamu ini memang sangat cantik ketimbang semua wanita yang pernah hadir dalam hidupnya. Atau jikalau ini seorang wanita yang kita bicarakan, teman-teman, dia merasakan kamu ini sangat tampan ya. Kamu memang menepati cita rasanya sebagai seorang pria yang diinginkannya. Maka teman-teman, dia merasakan memang tidak ada orang ya yang bisa menggantikan posisimu. Kamu melengkapi dia, dan dia merasakan dia akan melengkapi kamu. Dengan kemunculan di Empress, teman-teman, dia bahkan mengimajinasikan ya, kamu sebagai wanita yang akan mengandungkan anaknya dia.
Teman-teman, dia benar-benar orang yang ingin mempunyai anak dengan kamu ya. Nah, ini kalian sesuaikan ya. Siapa yang wanita di sini, siapa yang pria di sini ya. Jikalau kamu seorang pria yang menonton contohnya, teman-teman, wanita ini benar-benar ingin berkeluarga dengan kamu. Ya, ingin benar-benar memiliki anak denganmu, begitu. Maka jikalau dia seorang pria, maka teman-teman, dia melihat kamu sebagai sosok ibu kepada anaknya. Nah, begitu ya. Kerana teman-teman, dia memang tidak mahu yang lain. Dia hanya mahukan kamu. Nah, itu menurut kartu ini. Kerana tidak ada yang lebih indah di matanya ketimbang kamu. Maka teman-teman, dia merasakan kamu ini, nah, di perut ini, gambar perut ini, ada gambar dunia, teman-teman. Kamu adalah dunianya dia. Maka teman-teman, jikalau kamu melengkapi dunianya, mengapa perlu mencari yang lainnya? Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Apa kesulitan yang sedang dihadapinya demi memiliki kamu. Tetapi di sini teman-teman ya, terang-terangan ya, dia merasakan kamu ini bukanlah wanita yang ke arah materi ya. Kamu bukanlah seorang pria yang ke arah materi dari kartu di Empress. Walaupun mungkin dia sempat membisikkan, tidak benar-benar menunjukkan kondisi keuangannya, tetapi sempat seperti membisikkan latar belakangnya siapa, dia ini siapa, bagaimana kondisi keuangannya. Tetapi kamu di sini yang anehnya langsung tidak tertarik dengan materi keuangan yang ditawarkannya. Kamu bukan wanita materi, kamu bukan pria materi. Kamu mencari orang yang kamu cintai. Maka ini membuatkan dia semakin jatuh cinta kepadamu. Kerana apabila mengetes kamu, kamu langsung tidak memandang ke arah keuangan. Kamu langsung tidak memandang ke arah materi. Bahkan kamu menunjukkan kepadanya, kamu mampu untuk menghasilkan uangmu sendiri. Maka ini membuatkan dia semakin jatuh cinta kepadamu. Kerana kamu di sini keras kepala, teman-teman ya, bertegas dengan pendirian kamu. Okey teman-teman, apa lagi yang menyulitkan situasinya untuk memiliki kamu? Knight of Wands ya. Nah, ini kondisi yang memang kamu akan ada ya untuk si dia, tetapi energi kamu yang tidak konsisten. Teman-teman, orang ini mungkin merasakan agak sulit untuk bertemu atau berbicara denganmu ya. Okey teman-teman, energi lain yang saya rasakan, dia sempat merasakan mungkin kamu mencintai orang lain ketimbang dirinya. Mungkin ada orang lain yang menarik perhatian kamu ketimbang dia. Maka teman-teman, kemunculan di Empress mendampingi Knight of Wands, apatah lagi ya, ada kartu Two of Swords ini, teman-teman, dia merasa sedikit cemburu. Dia merasa sedikit cemburu kerana walaupun dia menginginkan dengan secara serius hubungan jangka panjang yang harmonis denganmu, kamu mungkin tidak begitu tertarik kepadanya. Bahkan kamu mungkin di sini mempunyai calon lain. Kamu mungkin tertarik dengan orang lain. Tetapi kamu sendiri belum konsisten. Berarti kamu juga tidak memberitahunya apakah kamu sudah memilih yang lain. Maka ini membuatkan dia sangat cemburu ya. Okey teman-teman, under the deck, nah apapun yang terjadi, kamu reject dia ataupun tidak, teman-teman hatinya masih lagi ya, sangat menginginkan untuk menggenggam tangan kamu selama-lamanya. Teman-teman, dari segi hatinya, nah secara fisik mungkin terpaksa dilepaskan. Tetapi dari segi hatinya masih menggenggam hati kamu. Teman-teman, jikalau bisa, dia tidak mahu melepaskan tanganmu ya. Daripada kedua tangan ini, teman-teman ya, saya menangkap perbezaan budaya, perbezaan keyakinan, perbezaan keagamaan, mungkin juga perbezaan negara. Banyak yang berbeza di antara kamu dan orang ini. Teman-teman, saya menangkap banyak perbezaan ya di antara kamu dan dia. Kamu sesuaikan, tetapi hatinya tidak mahu melepaskan genggaman tanganmu. Okey teman-teman, kita beralih pula ke arah zodiak ya. Teman-teman, zodiak yang terkuat yang terlihat ya di bacaan kita, selain daripada zodiak Aries tadi, zodiak Gemini muncul dari sisinya dia. Tidak ada kebetulan, mungkin kamu di sini berdealing ya dengan seseorang yang berzodiak Gemini, dan dari sisi kalian yang menonton menarik zodiak Taurus. Teman-teman, zodiak lain yang paling mendominasi ya, selain daripada Aries, daripada kartu mayornya, Aries, Gemini, Capricorn dan juga Cancer. Teman-teman, 4 zodiak ini sangat mendominasi ya, dan kita akan cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya. Baik teman-teman, zodiak lain yang muncul di pembacaan kita, kemunculan zodiak Aquarius, Sagittarius, Capricorn
Aries sekali lagi, Virgo, Libra, Pisces dan juga zodiak Taurus ya, under the deck-nya. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya dan kita akan buka satu kartu daripada deck ini ya. Teman-teman, apa yang ingin dia realisasikan di hubungan ini sebagai bukti cintanya ke kamu? Kita lihatkan ya, apa yang akan dia realisasikan di hubungan kalian berdua sebagai bukti cintanya ke kamu. Kita lihatkan, apa yang ingin dia buktikan? Wow, teman-teman, passion. Kemunculan passion menggambarkan seseorang yang ingin kamu tahu, teman-teman, terlepas daripada waktu yang sudah berlalu ya. Apa pun yang sudah terjadi di antara kamu dan dia. Teman-teman, entah ini energi hubungan baru, hubungan lama, tetapi kegairahannya kepada kamu itu tidak berubah. Nah, ini kan seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi ya. Melalui beberapa kartu, teman-teman, dia memang sudah menetapkan hatinya kepada kamu. Dan bahkan semakin ke sini, teman-teman, cinta dan kegairahan di hatinya kepada kamu semakin memuncak. Semakin bertambah-tambah ya. Tidak ada yang kurang. Teman-teman, dia ingin kamu tahu jikalau diberikan kesempatan, dia memang tidak mahu memiliki yang lainnya. Under the deck, teman-teman, nah ini menarik energi codependency, energi ketergantungan. Nah, ini kan seperti berbalik lagi ya kepada kartu King of Cups, diawali dengan King of Cups, ditutupin dengan Queen of Cups. Ini menarik energi pasangan, teman-teman ya. Masih ada ketergantungan ke arah satu sama lainnya. Mungkin ya beberapa di antara kalian di sini, jikalau kamu benar-benar pernah merejectnya, teman-teman, sesekali kamu juga berpikir ya, apakah kamu sudah membuat pilihan yang tepat atau tidak? Kamu pernah berpikir ke arah itu? Nah, ini energi ketergantungan, sama ada disengajakan ataupun tidak ya. Memang ada energi ketergantungan ke arah satu sama lainnya. Teman-teman, di saat kalian lagi berbicara ya, saya menangkap gambarannya itu menyambung banget. Maka teman-teman, orang ini merasakan kamu adalah bagian daripada jiwanya, soulmate-nya dia. Okey teman-teman, kita akan lihat kartu terakhir ini ya. Meskipun ada tantangan dalam hubungan ini ya, atau mungkin banyak energi penolakan dari kamu, apa yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini ya, mungkin ada sesuatu yang dia sangat ingin kamu ketahui ya, dari dalam hatinya. Kita lihatkan apa yang ingin dia sampaikan saat ini. How long more must I wait for you? Wow, ini kan teman-teman menyambung banget daripada apa yang saya jelaskan tadi ya. Seseorang yang ternanti-nanti, tertunggu-tunggu, energi penundaan seperti dari kartu Seven of Pentacles tadi. Orang yang membelai, menjaga pohon itu sehinggalah tumbuh membesar. Nah ini teman-teman, how long more must I wait for you? Teman-teman, sepertinya beberapa di antara dia ini masih lagi dibuat ternanti-nanti ya, akan keputusan kamu. Apakah kamu akan melanjutkan ambisi kamu, pekerjaan kamu, ataupun kamu mungkin akan give up certain things, terpaksa mengorbankan beberapa perkara demi bersama dengannya. Nah, ini khususnya bagi kalian yang sangat career-minded woman ya. Mungkin kamu tidak mahu mengambil resiko untuk kehilangan segala sesuatu hanya untuk bersama dia. Maka teman-teman, ini kan energi seseorang yang serius banget ya, menginginkan hubungan jangka panjang yang harmonis denganmu. Tetapi pertanyaannya, apakah kamu siap untuk bersamanya? Teman-teman, ini bahkan ya, apatah lagi jikalau kalian di sini yang mempunyai pekerjaan yang jauh lebih baik daripada dia. Nah, seperti itu ya, contoh teman-teman. Okey teman-teman, I can't keep my eyes off you. Wow, teman-teman, ini menggambarkan seorang pria atau wanita di saat dia video call kamu. Atau mungkin pernah bertemu secara langsung ya. Di saat dia berada di depan kamu, kamu bisa melihat ke dalam matanya. Di saat dia memandang ke arah kamu, seolah-olah memang tidak ada pria lain, tidak ada wanita lain di sebelah kamu. Dia ini seperti tenggelam ya dalam lamunannya sendiri. Di saat melihat matamu, teman-teman, dia menjadi seperti it's only you and him. It's only you and her. Seperti itu ya. Memang tidak ada orang lain. Dan kamu bisa melihat daripada lirikan matanya, di saat dia memandang ke dalam matamu, teman-teman, dia memang tidak peduli siapa pun yang berada di sekitar kalian. Yang penting, dia hanya ingin melihat kamu. Nah ini ya, energinya. Okey teman-teman, jikalau kalian mungkin pernah ada pengalaman ya, seperti itu, nah ini menarik energi dia. Okey teman-teman, to my eyes, sekali lagi berbicara mengenai mata, you are so different. Kerana jauh di dalam matanya,
Teman-teman, kamu memang tidak sama dengan yang lainnya. Teman-teman, walaupun mungkinnya menurut pandangan kamu, tetapi Kak kan ramai lagi wanita yang cantik-cantik, ya, pria yang tampan-tampan. Tetapi itu kan menurut matanya. Bagi pandangan matanya, teman-teman, kamu memang tidak bisa dibandingkan dengan sesiapa pun. Teman-teman, saya tidak tahu ya, di sini ada sesuatu yang berkaitan dengan mata. Apakah di saat dia memandang ke dalam matamu, teman-teman, dia merasakan mata kamu itu memanggil, ya. Mata kamu itu berbicara tanpa kamu perlu berkata-kata. Orang yang jatuh cinta dengan matamu. Nah, ini it's so hard for me to explain, teman-teman, ya. Kerana setiap kecantikan, ketampanan itu tidak terpulang kepada kita. Terpulang kepada orang yang memandang kita. Maka teman-teman, jauh di dalam matanya, di saat dia memandang kamu, mata kamu seperti sudah pun memukau matanya dia, ya. Seperti itu. Okey teman-teman, kita lihat lagi. I miss seeing your face every day. Wow, ini semua kartu-kartunya berbicara di saat dia berada di depan kamu, dia memang tidak mahu ke mana-mana. Teman-teman, orang ini orang yang merindukan kehadiran kamu, merindukan untuk melihat wajahmu hampir setiap hari, ya. You stole my heart. Nah, benar kan? Kerana kamu di sini sudah pun berhasil mencuri hatinya. Teman-teman, jikalau kamu tidak berhasil, ya, let's say, ya, kamu tidak berhasil mencuri hatinya, maka ini kan bukan tema readingan hari ini. Seseorang yang serius menginginkan hubungan jangka panjang yang harmonis denganmu. Kerana kamu memang sudah berhasil mencuri hatinya. Maka setiap memandang kamu, dia tidak perlu lagi memandang ke kiri atau ke kanan. Dia hanya perlu melihat kamu. I often think about your smile. Wah, orang ini orang yang jatuh cinta bukan sekadar dengan matamu, tetapi dengan senyumanmu. Teman-teman, kamu di sini, ya, mungkin memiliki senyuman yang manis banget, sehingga membuatkan dia sulit untuk melupakan senyuman kamu, ya. Mungkin kamu ini orang yang rajin senyum, seperti itu, ya. Almost every night I think of you. Hampir setiap malam, teman-teman. Every night, almost every night. Hampir setiap malam, dia akan memikirkan kamu. Dalam kesibukan bekerja, masih ada waktu, ya, sebelum melelapkan mata di waktu malam, dia akan mulai mengenang kamu, memikirkan kamu. Teman-teman, saya percaya, ya, jikalau kalian fokus ke setiap pembacaan, walaupun ini pembacaan umum, tetapi kerana kamu fokus, ya, dan mungkin kerana kamu bersikap terbuka, setiap pembacaan itu bisa dijadikan seperti pembacaan peribadi. It depends on how you focus your energy on every reading. Nah, begitu, ya. Teman-teman, my past trauma makes me afraid to open my heart again. Nah, ini teman-teman beberapa, tidak semua, ya. Ada beberapa yang juga memakan waktu, ya. Mungkin ada trauma-trauma masa lalu yang membuatkan dia begitu takut untuk membuka hatinya. Entah ini energinya dia, atau ini mungkin energi kamu, ya. Khususnya bagi kalian yang menonton seorang janda atau duda, maka ini menjelaskan mengapa kamu sempat merejectnya. Dan kamu tidak mahu risk losing everything, ya. Kamu tidak mahu mengambil resiko untuk kehilangan segala sesuatu yang sudah kamu miliki. Nah, dulu mungkin gagal dalam pernikahan, ya. Setelah kamu bangkit lagi dan kamu berhasil memiliki semuanya, maka kamu tidak mahu jatuh ke tangan seseorang yang kamu not sure, ya, tidak pasti apakah ini kesakitan yang akan berulang sekali lagi. Maka bagi kalian yang mungkin memiliki trauma masa lalu, entah ini energi kamu atau energinya, teman-teman, kerana dia terlalu mencintai kamu, ya. Saya sempat merasakan walaupun ada trauma ini, kamu benar-benar sempat merawat hatinya. Itu yang saya rasakan, ya, di saat memegang kartu ini. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Maka jika itu bukan yang saya rasakan, saya tidak akan menjelaskan energi itu, ya. Kerana dari tadi mata saya terpaku, ya, melihat kedua kartu ini. Energinya yang masih lagi memanggil-manggil kamu. Okey teman-teman, kita akan lihatkan ke arah alfabet-alfabet, ya. Baik teman-teman, bagi mempersingkat waktu, saya sudah pun men-shuffle dan mengambil kartu-kartu huruf ini tadi, ya. Dan huruf-huruf yang muncul, K, L, D, R, A, J, C, M, B, V, Y, H, O, Z, E,
NUGQ. Baiklah teman-teman, sekian dahulu buat bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa seseorang yang benar-benar mencintaimu akan berjuang untukmu apapun yang terjadi, tanpa alasan dan tanpa drama apapun. Dan dia akan memastikan bahawa kamu dapat melihat dan merasakan bahawa kamu adalah satu-satunya di hatinya dan memang tidak ada yang lainnya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye. Take good care.